Liga 1 telah dimulai. Dan kalau boleh jujur, jika ada tim yang langsung membuat kita menikmati sepak bola di Liga 1 adalah Persija Jakarta. Minggu malam, saat Persija bermain menghadapi Persita Tangerang, tim ibu kota itu tidak hanya meraih kemenangan besar 4-0, tapi bagaimana tim ini bermain dari bawah, menguasai bola, dan menciptakan begitu banyak peluang yang terskema dengan rapi. Membuat kami pikir, ternyata bisa ya, tim Liga 1 bermain dengan indah seperti ini. Pemain-pemain Persija seperti Aliano pun sukses membuat banyak penggemar Jakarta terkesima. Lantas, apakah ini simbol di balik kebangkitan Persija? Bisakah Persija bersaing dengan Persib atau merengkuh gelar juara? Berikut, rangkuman di balik penampilan memukau Persija bermain tiki-taka 90 menit untuk menghancurkan Persita di neraka JIS. Setelah musim lalu hanya berhasil finish di posisi 7 klasemen Liga 1, musim ini Persija Jakarta melakukan perombakan besar-besaran. Pemain yang dinilai kurang memberikan kontribusi dilepas, seperti Marco Simic, Ondrej Kudela, Maciej Gajos, Ramon Bueno, Pablo Andrade, Syahrian Abimanyu, bahkan bek muda Muhammad Ferrari. Sebagai gantinya, beberapa pemain baru pun didatangkan, seperti bek kanan muda Alfrianto Nico, striker lokal Axel Timothy Runtukahu, Jordi Amat, Van Basti Sousa, Fabio Calonego, Gustavo Franca, Alano Brandon, Alan Cardoso, serta Maxwell Souza. Ya, wajah-wajah fresh tersebut kemudian dipadukan dengan pemain-pemain kunci Persija yang tampil menawan dan konsisten musim lalu, seperti Gustavo Almeida, Ilham Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, hingga Rizky Ridho. Sehingga tercipta tim dengan kualitas yang menawan. Di mana hal itulah yang kemudian kita lihat pada skuad Persija musim ini. Musim ini setelah menghancurkan Arema Malang dengan kemenangan 3-0, memasuki musim reguler Indonesia Super League, Persija Jakarta kembali menunjukkan kenapa mereka layak untuk diperhitungkan musim ini. Bermain di JIS dengan dukungan luar biasa dari The Jack. Persija yang bermain di bawah pelatih mereka, Mauricio Souza, menunjukkan jika tim ini memiliki pendekatan penguasaan bola yang agresif. Bukan sekedar memutar bola, tapi menguasai permainan lewat penguasaan untuk mengendalikan ritme, disertai keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Intinya, dominasi bola plus cepat menekan ketika kehilangan, dan itu bukan tiki-taka klasik, melainkan possession dengan progresi vertikal dan pressing terorganisir. Nah, inilah yang kita lihat dari tim Persija, melakukan build up dari kiper ke Ridho atau Jordi Amat, mendistribusikannya ke depan dengan sabar, dan saat ada kesempatan, Persija bisa dengan cepat membunuh. Di mana pada akhirnya, Persita benar-benar seperti diajarin main sepak bola sama Persija. Dimulai dari gol cantik Rizky Ridho, kemudian gol dari Alano, serta 2 gol spektakuler dari Maxwell dan Alano, membuat 4 gol berhasil Persija ciptakan. Di mana ini menjadi kemenangan paling wah di laga pembuka Indonesia Super League, yang kemudian membuat para penggemar Persija percaya tim ini punya potensi besar di musim ini. Ya, di laga itu sendiri, kemenangan 4-0 Persija atas Persita Tangerang nampak layak. Jika melihat bagaimana laga itu berjalan, Persija tercatat mampu menguasai 62% penguasaan bola. Bahkan di babak pertama, penguasaan bola Persija sampai mencapai 70% lebih. Dengan akurasi umpan mencapai 85%, Persija juga mencatat total 14 tembakan yang sangat tinggi. Dengan 8 on target, artinya sangat efektif. Bahkan jika dibandingkan Persita, tim tamu tak memiliki satupun tembakan on target. Di sini jelaskan bahwa tak hanya meraih kemenangan besar, Mauricio Souza atau pelatih Persija juga mampu membuat tim ini bermain dengan skema yang ia inginkan, yakni penguasaan bola yang agresif. Alano dari gocek Marcelo jadi bintang Persija. Persija benar-benar mendapatkan bintang baru. Lihatlah bagaimana Marcelo, legenda Real Madrid, digocek Alano saat masih bermain di tim Brazil.
Jelas pemain ini punya skill yang mumpuni dengan insting gol yang gak bisa diremehkan. Pemain yang musim lalu main di Serie B itu awalnya mungkin diremehkan karena hanya menciptakan 1 gol di sepanjang musim. Tapi semua dijawab di lapangan JIS malam tadi. Bagi kita yang melihat aksinya kontra Persita, kita bisa melihat bahwa pemain 30 tahun ini benar-benar skillful. Ia tenang dengan bola dan eksplosif di sisi sayap, di mana ketika bola di kakinya sangat sulit untuk bisa merebut bola darinya. Dan akhirnya saat bola di kakinya, boom, keindahan itu datang di gol keduanya. Bagi penggemar Persija, pemain ini telah merebut hati mereka. Bahkan meski ini adalah laga perdana, lihat deh beberapa komentar berikut ini. Semoga aja nggak sampai cedera, pemain gacor ini. Penguasaan bolanya kuat banget, moga gacor. Mengingatkan ke Greg, yang bisa nutupin skill Alano cuma iklan Wadimor. Persija Brasil banget. Ya, musim ini sendiri aroma Brasil terasa banget di tim Persija. Tentu bukan tanpa alasan banyak orang menilai sedemikian. Persija merekrut cukup banyak pemain asal Brasil, antara lain Van Basten Souza, Fabio Calonego, Gustavo Almeida, dan Carlos Eduardo, hingga Alano. Pelatih dan staf teknis juga dari Brasil, yang menambah poros Brasil di tim ini, di mana pelatih mereka Souza juga telah mencoba untuk membuat identitas Persija musim ini secara nyata mengadopsi gaya dan pendekatan Brasil. So, tak heran, sekali lagi, jika banyak yang mengatakan Persija musim ini Brasil banget, tapi nggak ada yang salah di sini. Malah sebaliknya, ini bisa jadi kunci Persija, di mana para pemain asingnya yang didominasi pemain Brasil tak kesulitan beradaptasi. JIS neraka tim manapun. Jakarta International Stadium atau JIS musim ini kembali menunjukkan kenapa stadion ini bakal disebut sebagai salah satu stadion paling menakutkan di Indonesia. Saat Persija menjamu Persita di laga terbaru, atmosfer yang tercipta bukan sekedar riuh, tapi mencekam. The Jackmania dengan warna oranye hitam memenuhi hampir setiap sudut tribun, tersusun di tribun 1 dan 2. Sorak-sorai, nyanyian, chants gak cuma memberi dukungan ke pemain Persija, tapi juga menciptakan tekanan psikologis luar biasa untuk tim tamu. Lihat deh tekanan ke pemain Persita. Ya, desain JIS yang modern dan rapat memang membuat jarak antara tribun dan lapangan sangat dekat. Bagi pemain lawan, itu berarti setiap teriakan, setiap chant, bahkan tatapan penuh adrenalin dari ribuan supporter terasa nyaris menyentuh. Dan itulah kenapa ini akan jadi neraka bagi tim manapun. Dengar deh komentar Jordi Amat yang kagum dengan atmosfer di JIS. Amazing. Like all the game they were pushing us, they were behind us. We need this. We are Persija, we are in Jakarta. And this year we can do a great things. So this is the way. Pada akhirnya, dengan kemenangan 4-0 di laga pembuka, Persija telah mengirimkan pesan pada pesaing mereka di Indonesia Super League bahwa Jakarta telah berubah. Tim ini telah jadi tim yang begitu menakutkan dengan kombinasi Brasil yang mereka miliki. Saat ini, jelas Persija berada di posisi pertama dan konsistensi mereka selanjutnya akan diuji terbang ke Solo untuk menghadapi Persis. Apakah Persija bisa mempertahankan tren positif ini? Kita lihat saja 16 Agustus nanti. Yang pasti, potensi tim Persija sangat besar musim ini.